Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, baik semua ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, seperti itu slogan kita setiap harinya ya. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan setiap harinya. Ya. Seperti biasanya, kita setiap paginya dalam pembelajaran daring ini, sebelum belajar akan ada tausiah yang akan Abi sampaikan. Nanti bisa didengar dan disimak ya tausiah yang dapat Abi sampaikan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa dulu agar hari ini kita selalu dalam keberkahan dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah ya. Angkat kedua tangannya, kita berdoa doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum belajar juga, Nabi juga mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara setelah megang apapun jangan lupa untuk mencuci tangannya ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19 ya. Dan juga nanti setelah mendengarkan tausiah, jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat ya. Baiklah, tausiah yang akan Nabi sampaikan pada hari ini kembali berkenaan dengan masih di bulan Muharram ya, peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Muharram. Yang kemarin kita sudah membahas satu peristiwa, yakni diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini akan Nabi jelaskan lagi peristiwa-peristiwa selanjutnya yang ada di bulan Muharram. Silakan disimak. Semoga apa yang Nabi sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan khususnya anak-anak SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 ya. Selamat menyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Dan tak lupa salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam, sampai akhirnya kita dapat menikmati hasilnya, yakni dapat memeluk agama Islam, menjalankan perintah Allah sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak diberikan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak negara-negara yang lain yang susah untuk melakukan ibadah, seperti halnya Palestina, Suriah, dan lain sebagainya. Marilah kita manfaatkan waktu yang banyak ini, apalagi kita banyak berada di rumah. Marilah kita lakukan ibadah-ibadah sebanyak-banyak mungkin, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan amal perbuatan yang baik, dan semoga apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak,
SD Al-Azhar 1, 2, dan 3 yang soleh dan soleha dan juga baik budi pekertinya. Kita masih dalam bulan Muharram 1442 Hijriah, yakni adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan tersebut ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat Islam yang dapat kita ingat dan kita ambil hikmahnya. Mungkin kalian masih ingat pada tausiah sebelumnya, yakni pada bulan Muharram, taubat Nabi Adam alaihi salam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Nabi akan melanjutkan kembali peristiwa yang ada pada bulan Muharram selain taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa selanjutnya yakni berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat juga terjadi di bulan Muharram, yakni usai dunia dilanda banjir besar yang menghanyutkan dan membinasakan sebagian besar manusia di bumi yang ada di dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Peristiwa selanjutnya adalah selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari siksa Raja Namrud juga terjadi di bulan Muharram. Siksa itu berupa Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api besar yang ternyata api besar tersebut tidak dapat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah tersebut juga bisa dibaca di dalam kisah Nabi Ibrahim. Dan selanjutnya, peristiwa pada bulan Muharram adalah pada bulan Muharram juga Nabi Yusuf alaihi salam dibebaskan dari penjara kerajaan Mesir yang sebelumnya Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara karena fitnah yang menimpanya. Dan peristiwa itu juga dapat kalian baca dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan juga bisa dilihat di Al-Quran surat Yusuf. Peristiwa selanjutnya yang ada pada bulan Muharram yakni peristiwa Nabi Yunus alaihi salam selamat dan keluar dari perut ikan besar yang menelannya terjadi di bulan Muharram. Dan ada lagi peristiwa yang ada pada bulan Muharram, yakni adalah Nabi Ayub alaihi salam disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakitnya juga pada bulan Muharram. Dan yang terakhir, pada bulan Muharram, Nabi Musa alaihissalam dan umatnya, kaum Bani Israel, selamat dari kejaran Raja Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa dan ratusan ribu umatnya selamat memasuki Gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Peristiwa itu terjadi setelah Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke Laut Merah dan laut tersebut terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Musa dan ratusan ribu umatnya dapat melalui laut tersebut dan selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Dan masih banyak lagi peristiwa yang ada di bulan Muharram, sehingga bulan Muharram dijadikan sebagai bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sedikit tausiah dan sedikit ilmu pengetahuan yang dapat Abi sampaikan kepada kalian semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang Abi sampaikan pada pagi hari ini dapat diambil manfaat dan semoga ada hikmahnya. Dan mari kita akhiri
dengan bersama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.